Welcome back to Jeritan Grafika. Jadi di sini kami akan membahas seputaran grafika. Tapi bukan tentang grafika aja. Di sini kami akan membahas cerita, keluh kesah teman-teman, keluh kesah guru-guru, atau membahas tentang mereka. Jadi stay tune di Jeritan Grafika. Dan gimana kabar kalian? Kalian sehat? Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung tanyain orangnya, kita terobos tanya orangnya. Selamat datang Kak Mahesa, yeay! Kan awal mulanya PBDB nih ya kan Mahesa. Mahesa kan kepilih nih di jurusan grafika, dan notabene grafika itu kan selalu dipandang, apa sih grafika, jurusannya pasti terbuang. Gimana sih perasaan Mahesa setelah melewati jenjang duduk di bangku grafika setelah 1 tahun lamanya full di sini? Ya pertama kayak rada kecewa sih, kayak pengen pindah sekolah sih, sebenarnya nggak mau ke sekolah sini. Cuman kayak ya hadapin aja lah ya kan. Soalnya kan kita tuh lebih bagus mempelajari hal yang baru gitu. Oke, ini hal baru ceritanya. Ya, alhamdulillah. Dan 1 tahun berlalu, alhamdulillah, rupanya jurusan grafika tuh seru gitu, dari guru-gurunya dan teman-temannya gitu. Oke, kan teman-temannya pada nggak tahu, apa sih serunya jurusan yang dibilang terkenalnya dengan sebutan nyablon nih. Serunya apa? Biar teman-teman ini tahu apa sih di sisi balik terangnya grafika yang dibilang seru banget tuh. Nah, tanpa kalian sadari, grafika tuh terlalu banyak siswa-siswa yang berbakat. Seperti ada penyanyi di sini ada, editor juga di sini ada, banyak banget. Dan di sini asik lah pokoknya, kayak wah seru gitu rupanya grafika. Yang orang bilang jurusan ini jurusan sablon, sebenarnya tuh banyak yang kita buat, kayak seperti gelas ini. Nah ini mungkin gelas buatan kami gitu, kami ngesablon juga. Sebenarnya banyak lagi sih. Kalau kita teliti lagi ya, kalau kita pandang, kalau misalnya nih kayak saya ini lebih peduli lagi sama grafika. Banyak loh di sini, misalnya ada yang jadi guru karate di sini, ada kan? Yeah. Terus ada yang YouTuber yang udah berapa subscribe kalau nggak salah tuh. Bisa lah. Jangan lupa subscribe juga ya. Ya, jangan lupa subscribe gitu. Dia udah lumayan banyak, dan ada penyanyi yang udah tingkat provinsi di grafika ini. Dan ternyata masih banyak nih pandangan orang yang kayak, apa sih grafika? Dan mungkin apa sih motivasi Mahesa buat teman-teman nih adik kelas yang mungkin masih baru terjun dan masih baru nyebur lah dibilang ke jurusan kita. Apa sih motivasi Mahesa untuk mereka? Sebenarnya ya jalanin aja sih. Gak semuanya grafika tuh kayak apa ya istilahnya tuh nggak enak lah di mata kalian atau gimana gitu kan. Ya jalanin aja. Berkat grafika ini alhamdulillah uang saku saya berjalan lancar kok. Nah, jadi buat adik-adik kelas nih ya, kalau misalnya dia mau uang saku bisa jadi job seat di grafika. Oke, pengalamannya itu kan udah seru banget ya kan. Udah 1 tahun menjelajahi grafika, dunia hutannya grafika nih. Yeah. Apa sih hal job terbesar Kak Mahesa, dan apa job terkecil, dan mungkin ini bisa memotivasi adik-adiknya untuk terjun lebih nyebur ke dalam grafika gitu? Alhamdulillah, saya ini belum PKL ya, tapi bisa lah cincai-cincai. Cincai tuh. Nah, jadi hal yang terbesar dari jobnya yaitu saya pernah ada pelanggan yang mesen 3.200 barang lah. Isi soal ceritanya ya, gitu. Nah alhamdulillah saya juga digaji. Padahal saat itu saya belum PKL, prakerinnya itu kemungkinan Januari depan. Dan yang terkecilnya ya banyak orang di sekitar saya itu banyak yang mesen barang-barang yang unik dari grafika. Nah nggak semuanya grafika itu nyablon, udah saya bilang. Banyak loh barang-barang grafika, mungkin sekitar 100 lebih tuh ada. Ya berarti kayak souvenir lucu, estetik ya gitu. Misalnya nih Kak Mahesa buat, jadi berarti di grafika itu kreativitasnya banyak gitu ya kan Kak Mahesa.
Terus bingung nih secara sistemnya belajar grafika. Kita ini kan bisa dibilang campuran jurusan nih kan. Pengalaman desainnya kakak itu gimana gitu? Kebetulan saya suka desain. Nah, suka desainnya itu dari kelas 8 SMP. Karena saya sudah suka kali nih desainnya kan. Jadi masuklah. Pertama tuh ngambil TKJ biar ngambil pengalaman baru. Dan kelemparnya ke grafika, tapi alhamdulillah sih, soalnya udah ada pengalaman gitu sebelumnya dari SMP. Berarti seseru itu grafika ternyata kan kak. Pengalaman seram kakak waktu job sheet yang tadi katanya 3.000-an lebih kan kak, ya kan? Apa sih pengalaman, kita spill dikit-dikit aja kak, untuk part-part selanjutnya gitu. Oke. Nah jadi di sini paling cuman grafika lah ya, yang pulangnya itu agak malam gitu. Jam-jam 11, setengah 12 karena ada job sheet gitu kan. Iya gitu betul. Nah, jadi pengalaman seram saya, sebenarnya saya ini nggak penakut gitu kan. Cuman rada kaget aja, banyak. Oh kagetan ya kak orang jadi kayak ada barang jatuh lah. Saya tetap positive thinking, mungkin itu kucing kan. Di sini soalnya banyak juga sih kucing yang berkeliaran. Jadi gitu. Kucingnya gitu kayak rada-rada gabut ya kak, gangguin kakak gitu kan? Iya. Jadi ya nggak ada sih hal seram, semua asik semua. Nggak ada yang serem kok ini. Pernah nih denger-dengar katanya grafika mau dibuat lagi, dirombak dikit, kayak ada tambahan mural-mural. Menurut kakak nih pendapat kakak setuju nggak sih buat, memang kan grafika ini jurusan seni nih. Nah kalau misalnya setuju nggak sih kakak kalau misalnya dikasih mural, diestetikkan lagi gedung grafika ini? Setuju sih. Semoga kedepannya kayak lebih wow gitu kan estetik, dan siswa-siswa grafika sini menganggap workshop ini rumah kedua gitu biar nyaman gitu. Oh berarti kita ini udah menganggap workshop kita tercinta ini sudah menjadi rumah kedua ya kan kak cerita? Kayak seperti saya gitu. Kalau saya tuh sebenarnya gabut di rumah, pengennya sekolah aja, tapi ke workshop nggak ke kelas-kelas. Jadi bisa nih buat adik-adik kelasnya nih jadikan workshop ini jadi rumah kedua, dan mungkin jadi pengalaman baru bagi mereka ya kan. Kayak hadirnya Kak Mahesa di sini bisa nih kita singgung. Apa sih pelajaran yang kakak suka dari kelas 10 mungkin bisa, dan yang gak kakak sukai, dan bisa nih di-spill guru-guru yang hebat yang bisa bikin kakak ini jadi cinta banget sama grafika. Ya Pak Ridwan sih. Oke, beliau ini kenapa kakak sukai banget nih ceritanya? Karena belajar sama beliau itu asik gitu, asik aja. Kayak dibawa santai gitu, kayak kita belajar sama beliau kayak setara lah istilahnya, kayak ya bawa asik aja, nggak kayak guru-guru lain yang terlalu formal gitu kan. Ini kayak anak-anak gaul lah. Oh jadi ceritanya yang di sama Pak Ridwan ini kita diajak kalau ayo bestian tapi tetap masih bisa respect lah sama beliau ini. Dan alasannya kenapa gitu? Apa pelajarannya yang bikin menimbulkan kakak, bagian saya nih desain juga gurunya asik nih, bisa nih di spill pelajaran bapak itu. Dan kebetulan pelajaran Pak Ridwan nih desain ya kan. Dan saya ini suka desain gitu. Jadi kalau ada tugas desain terbaru ya saya kerjain gitu. Jadi pelajaran berikutnya saya free kelas gitu, kayak ya santai-santai aja di sekolah gitu, mau tidur boleh karena tugas saya itu udah selesai gitu. Berarti for information buat teman-teman nih, jadi kakak ini paling ambis lah di kelas soal jurusan, kayak soal desain tuh paling ambis lah ya kak ceritanya kan gitu. Bisa. Nah kita sentil dikit yang nggak disukai nih. Oke, yang nggak disukai ya memang kayak agak berat ya kan kak gitu. Gak ada sih sebenarnya, fan-fan aja, cuman pas di kelas 10 ada, soalnya adalah inisialnya beliau ini ya, gitu. Beliau itu ya kan. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah di grafika ini siapa. Karena nggak suka karena ini kita ada bersungguh-sungguh nih membuat tugasnya gitu kan. Ya. Tapi beliau bilang ada yang kurang. Jadi kayak timbul semangat belajarnya itu ditimbul lagi gitu. Ditimbul lagi apa sih? Ditimbul.
ya ditimbun. Menurun gitu jadi Ya, ceritanya Kak. menurun. Dan paling nggak sukanya yaitu ya kalau ada salah tuh dikasih tahu gitu kan apa yang disalah. Beliau ini cuman menyebutkan ini kurang keren, ini kurang rapi gitu doang. Jadi males lah belajar. Tapi jangan kayak gitu, tetap aja jalanin walaupun beliau kayak gitu. Sebenarnya ada maknanya. Kita disuruh bersungguh-sungguh lah mencari jalan sendiri gitu. Berarti tujuan beliau ini sebenarnya baik, bisa dikasih paham nih buat adik-adik kelas, kakak-kakak kelas yang beliau ini orangnya sebenarnya baik, cuman memang cara mengajarnya yang mungkin kita kurang paham gitu. Oke, kita hampir di penghujung ya podcast kita. Mau nanya nih, apa sih motivasi kakak buat adik-adiknya atau buat semua orang yang menonton podcast kita ini? Nah, mungkin motivasinya walaupun udah keterima ke jurusan ini, jalanin aja. Kayak pasti ada toh kebahagiaannya walaupun di ujung gitu. Walaupun di ujung ya ceritanya. Dan tetap semangat belajar aja, jangan suka cabut-cabut. Bagi yang cabut ya, soalnya ilmu itu mahal. Mahal banget gak sih Kak di grafika? Mahal banget. Soalnya setiap hari itu pasti ada ilmu yang baru gitu. Apalagi kalau soal MTK tuh kalau kita bolos satu hari tuh kayak pas keesok harinya itu kita ngeblank gitu. Gak tahu apa-apa ceritanya gitu kan. Iya. Jadi ya tetap semangat belajar buat kalian-kalian yang nonton video ini. Oke, sekianlah mungkin podcast kami. Jangan lupa di like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di share ke teman-temannya siapa tahu pengen masuk ke jurusan grafika atau mencari pengalaman di jurusan grafika. Say thanks, bye bye.